KPK melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan yang melibatkan sejumlah kepala dinas di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi, termasuk rumah pribadi dan kantor Kepala Kejaksaan Negeri, Kajari, Hulu Sungai Utara nonaktif, Albertinus P. Napitupulu. Menurut jubir KPK, Budi Prasetyo, tim penyidik melakukan serangkaian penggeledahan di 3 titik. Pertama, penggeledahan dilakukan di rumah dinas Kajari, kedua di kantor Kejari, dan ketiga di rumah pribadi Kajari yang terletak di Jakarta Timur. Dari penggeledahan tersebut, KPK berhasil menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Selain itu, KPK juga menyita 1 unit mobil dari rumah dinas Albertinus yang tercatat sebagai milik pemerintah daerah Toli-Toli. Penyelidikan ini terkait dugaan praktik pemerasan yang melibatkan Albertinus bersama 2 orang rekannya, yakni Asis Budianto yang merupakan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, dan Taruna Faryadi, Kepala Seksi Datum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. KPK sebelumnya telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam kasus ini. Albertinus P. Napitupulu diduga telah menerima uang senilai Rp804 juta pada periode November hingga Desember 2025, sementara Asis Budianto diduga menerima uang sebesar Rp63,2 juta antara Februari hingga Desember 2025. Selain itu, Albertinus juga diduga melakukan pemotongan anggaran Kejari Shu sebesar Rp257 juta yang seharusnya digunakan untuk operasional Kejari, namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Albertinus juga diduga menerima uang sebesar Rp450 juta dari penerimaan lain yang tidak sah. Sementara itu, Taruna Faryadi diduga menerima uang dalam jumlah yang sangat besar, yakni Rp1,07 miliar. Ketiga tersangka tersebut diduga terlibat dalam pemerasan terhadap sejumlah kepala dinas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. KPK menyatakan bahwa penggeledahan ini adalah bagian dari rangkaian penyidikan yang bertujuan untuk mengungkap praktik pemerasan yang telah merugikan keuangan negara serta merusak sistem hukum yang ada. Pada konferensi pers yang digelar pada Sabtu, 20 Desember 2025, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa KPK telah cukup menemukan bukti-bukti untuk menetapkan ketiga orang tersebut sebagai tersangka. Asep menegaskan bahwa KPK akan terus melakukan pengembangan dalam kasus ini untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. KPK juga menegaskan komitmennya untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di seluruh sektor, termasuk di lingkungan pemerintahan daerah, dengan harapan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya keras KPK untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia, terutama yang melibatkan oknum pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan pribadi. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.